Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya, guru di SDN 016 Tuaskato, Desa Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limu Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Pada lomba apresiasi GTK tahun 2025 ini, saya ingin menampilkan praktik baik dengan topik meningkatkan literasi siswa pada daerah terpencil. Dengan metode TTM, kondisi UPT SDN 016 Tuaskato adalah salah satu sekolah negeri terjauh dan terpencil yang terletak di Jalan Poros, Dusun Tuaskato, Desa Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limu Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Inilah kondisi sekolah pada saat awal saya mengajar. Sekolah kami memiliki 3 kelas dan 6 rombel dengan guru 4 orang. Jarak tempuh ibu kota Kabupaten Rokan Hilir dengan Kecamatan Pasir Limu Kapas 113,5 km dengan waktu tempuh 3 jam 50 menit perjalanan menggunakan transportasi darat, yaitu sepeda motor. Ini bisa dilewati dengan keadaan alam musim kemarau. Jika musim penghujan, menggunakan transportasi laut menggunakan speedboat atau kapal kayu. Sedangkan jarak tempuh dari SDN 016 Tuaskato menuju Kecamatan Pasir Limu Kapas 52,8 km dengan waktu tempuh 3 jam 15 menit transportasi darat sepeda motor. Ini juga bisa dilewati dalam keadaan alam musim kemarau. Jika musim penghujan, transportasi laut tongkang yang memakan waktu 4 jam 30 menit. Di zaman yang sudah modern dan canggih ini sangat diperlukan literasi siswa yang baik. Apalagi tuntutan kurikulum belajar pada saat ini, siswa dituntut untuk menguasai berbagai pembelajaran dengan literasi. Oleh karena itu, saya menerapkan metode TTM, teman tapi mentor, untuk meningkatkan literasi siswa di SDN 016 Tuaskato agar menjadi merata. Merujuk pada peran guru sebagai kolaborator, saya membuat metode TTM, teman tapi mentor, sebagai peran memaksimalkan literasi siswa di SDN 016 Tuaskato. Saya membuat kolaborasi yang berempati antara siswa yang berkemampuan literasi yang baik agar dapat menerapkan praktek baik dengan membantu teman yang berkemampuan literasi rendah. Tantangan metode TTM adalah kemampuan literasi anak yang tidak merata, pemanfaatan buku yang ada di sekolah kurang efisien, faktor sosial ekonomi orang tua, faktor geografis, kurangnya sarana dan prasarana sekolah, kurangnya minat literasi siswa, kurangnya keseriusan dalam belajar karena berinteraksi dengan teman. Nah, salah satu kegiatan yang sudah saya laksanakan di kelas terkait rendahnya keterampilan literasi siswa, saya menerapkan metode TTM. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menerapkan TTM yaitu mengumpulkan siswa yang memiliki literasi lebih baik dari temannya. Pemanfaatan buku perpustakaan. Setiap mentor siswa memiliki 1 orang peserta. Ada yang ingin Ibu sampaikan, yaitu mengenai literasi atau membaca. Nah, di daerah kita ini kan daerah terpencil, ya. Apalagi sekarang ini sudah di bulan yang mendekati bulan Desember, biasanya maka akan sering terjadi hujan dan jalan rusak. Nah, daerah kita banyak yang banjir. Nah, biasanya kita kalau udah seperti itu pasti banyak yang tidak sekolah. Ya, bagaimana cara kita agar kita itu sama semuanya lancar membaca? Nah, di sini ada metode Ibu yang akan Ibu berikan kepada kamu, yaitu nama metodenya TTM. TTM itu apa, Bu? TTM itu adalah teman tapi mentor, ya. Itu karena keadaan alam kita yang sering jalan becek, hujan, maka pasti kita banyak yang tidak lancar membaca. Nah, di sini kita mari sama-sama bekerja sama. Bekerja sama. Siapa yang temannya merasa pintar membaca, tolong temannya yang kurang pintar membaca diajari. Nah, bisa ya? Bisa, Bu? Bisa.
sini Ibu akan mengambil buku yang ada di perpustakaan. Nanti buku itu akan Ibu bagikan kepada kamu. Nanti akan Ibu berikan pengarahan kepada kamu bagaimana cara kamu untuk melatih teman-temanmu atau mengarahkan teman-temanmu yang belum pandai membaca agar pandai membaca. Langkah kedua yaitu pemanfaatan buku perpustakaan. Langkah ketiga yaitu setiap mentor siswa memiliki 2 orang peserta. Ini hari pertama kali Pipo bekerja. Setiap hari Sabtu saya akan melihat perkembangan setiap kelompok dengan metode TTM. Anak-anak Ibu, ini ada bingkisan untuk mentor yang sudah berhasil meningkatkan cara membaca teman-temannya. Jadi Ibu harapkan mentor yang lain juga bersemangat. Ya, ini tidak seberapa. Ini hanya sedikit bingkisan untuk mentor agar kamu semua lebih bersemangat lagi mengajar teman-temanmu untuk giat belajar membaca. Metode TTM sudah berhasil saya terapkan di kelas saya, jadi saya membagi kepada teman-teman sejawat untuk menerapkan metode ini. Kenalkan, saya Indra Gunawan, Kepala Sekolah SDN 016 Tua Sekato. Dari tindakan nyata dari metode TTM ini, saya dapat menyimpulkan, merasakan, melihat perubahan praktis dalam literasi siswa yang awalnya sebanyak 40% siswa memiliki literasi yang baik. Karena metode TTM ini berjalan sesuai dengan perencanaannya, semoga kemampuan siswa sudah meningkat hingga 90% dari metode yang dibuat oleh Bu Nur Cahaya dan kawan-kawan. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi, ide, dan semangat maju Bu Nur Cahaya bersama rekan-rekan guru di sekolah ini. Semoga kedepannya permasalahan literasi di sekolah kami bisa tuntas terselesaikan seperti yang kami harapkan. Saya Dinda Isla, saya wali dari kelas 6. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil dari pembelajaran metode TTM yang dibuat oleh Bu Nur Cahaya. Hasilnya di kelas saya sangat baik. Dengan menggunakan metode TTM, siswa saya lebih bersosial, lebih akrab, dan saling membantu, terutama pada literasi. Dengan menggunakan metode TTM ini, siswa saya hampir semua sudah 100% membaca lancar. Kenalkan, saya Nur Aini, salah satu guru SDN 016 Tua Sekato. Setelah saya menerapkan metode yang digagas oleh Ibu Nur Cahaya, siswa saya sekarang lebih merata kemampuan literasinya. Metode teman tapi mentor ini sangat memotivasi bagi anak-anak yang ingin menjadi mentor. Dan alhamdulillah sejauh ini terjalin kerjasama yang baik antara anak yang menjadi mentor dan anak yang dimentorinya. Saya Zaskia, saya sangat bangga karena saya bisa membangkitkan semangat teman saya untuk belajar literasi menggunakan metode pembelajaran TTM atau teman tapi mentor yang dibuat Ibu Guru Nur Cahaya. Perkenalkan, nama saya Asar. Dengan menggunakan metode TTM, saya lebih rajin membaca dan lebih percaya diri. Pembelajaran yang dilakukan dengan Bu Nur Cahaya sangat menyenangkan dan mengembirakan hati seorang anak-anak karena melalui metode pembelajaran TTM. Dengan kehadirannya di sekolah banyak melakukan perubahan dan keceriaan seorang anak-anak pelajar.